Halo Garuda fans. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan live update dan preview terbaru dari tim kebanggaan kita, Indonesia. 9 pemain timnas Indonesia diketahui terbang ke Arab Saudi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis siang hingga sore waktu Indonesia Barat. Mereka adalah personil yang bermain di Super League 2025-2026. Pantauan kami di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Kamis kemarin, para pemain mulai berdatangan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan Egy Maulana Fikri yang datang sendirian. Egy nampak mengenakan setelan hitam plus masker dan topi hitam. Ia membawa koper serta tas yang menempel di punggungnya. Kemudian ada Rizky Ridho yang tiba dengan setelan serupa. Setelah itu, ada Hernando Ari Sutaryadi yang datang dengan terburu-buru sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu ditutup dengan Jordi Amat yang datang terakhir dan sempat menyapa para penggemar di bandara. Adapun 4 pemain sudah datang lebih dulu yakni Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, serta Stefano Lillipali dan Ricky Kambuaya. Para pemain tersebut kemudian berangkat ke Arab Saudi pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Jadi hari ini para pemain berangkat yang dari Super League berangkat dari Jakarta. Dan saya akan dampingi para pemain, ada 8 pemain yang akan berangkat dari Jakarta, kata Sumarji kepada awak media, termasuk kami pada Kamis kemarin. Dan yang lain, ada yang dari Bangkok, Ramadan Sananta dari Malaysia, dan yang berikutnya yang dari Eropa, ada yang dari Belanda, dan lain-lain, sambungnya. Di sisi lain, ada 1 pemain timnas Indonesia yang menyusul berangkat pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pemain itu adalah Nadeo Argawinata, penjaga gawang yang mendadak dipanggil untuk menjadi backup oleh pelatih Patrick Kluivert. Sementara itu, timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Arab Saudi dan timnas Irak di grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersua dengan Arab Saudi terlebih dahulu pada 9 Oktober, kemudian bentrok dengan Irak pada 12 Oktober 2025. Nadeo Argawinata dipanggil. Ini daftar 29 pemain timnas Indonesia yang dibawa Patrick Kluivert untuk lawan Arab Saudi dan Irak. 2 pertandingan itu sangat krusial karena menentukan lolos atau tidaknya timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Diketahui, tim yang menjadi juara grup akan lolos langsung, sementara runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Skuad timnas Arab Saudi seperti tak mau kehilangan banyak waktu untuk mempersiapkan diri menjelang 2 laga krusial ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi akan bertindak sebagai tuan rumahnya menghadapi timnas Indonesia tanggal 9 Oktober 2025 dan Irak 12 Oktober 2025. Untuk menentukan tim mana yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan. Tak mau berlama-lama, tim berjulukan The Green Falcon mengagendakan latihan hari ini, Kamis waktu setempat, setelah sebagian besar pemain mereka berkumpul di Jeddah. Arab Saudi masih punya waktu 1 pekan dari sekarang untuk menghadapi perlawanan timnas Indonesia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Tim nasional sepak bola Arab Saudi akan memulai pemusatan latihannya di Jeddah dengan sesi latihan malam tertutup pada hari Kamis waktu setempat. Sebagai bagian dari persiapan untuk laga fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sangat krusial. Semua pemain dijadwalkan untuk mengikuti pemusatan latihan, kecuali Saud Abdul Hamid, pemain Lens di Prancis, Marwan Al-Sahafi, pemain Antwerp di Belgia,
dan Mohanad Al-Saad, pemain Basel di Swiss, yang akan bergabung dengan tim nasional awal pekan depan setelah menyelesaikan tugas klub mereka masing-masing. Tulis pemberitaan Ar-Riyadiyah. Abdul Hamid dan Al-Sahafi akan bergabung dengan tim pada hari Minggu. Sementara Al-Saad akan bergabung dengan pemusatan latihan pada hari Senin, bertepatan dengan dimulainya FIFA Matchday periode Oktober 2025. Lanjut artikel tersebut. Sesi latihan nanti kabarnya akan digelar tertutup dari awak media peliput sekalipun media lokal setempat. Hal ini menjadi kebijakan yang diambil Arab Saudi demi terjaganya tingkat konsentrasi seluruh pemain. Media tidak akan diizinkan menghadiri sesi latihan, dan hanya hari-hari menjelang pertandingan yang diizinkan untuk meliput, tulis Ar-Riyadiyah 2 hari lalu. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, menunjuk 27 pemain seperti yang diberitakan Ar-Riyadiyah. Dari nama-nama yang ada, sebagian besar masih sama seperti ketika menjalani pemusatan latihan di Republik Ceska awal bulan September ini. Kiper Abdul Rahman Al-Sanbi, bek Hasan Tambakti, winger Saud Abdul Hamid, gelandang Musab Al-Juwair, striker Firas Al-Buraikan, super sub Abdullah Al-Hamdan kembali masuk skuad Arab Saudi. Sang pelatih asal Prancis juga masih mempercayakan posisi Salem Al-Dawsari di skuadnya. Meski dibayangi cedera yang kambuh-kambuhan, kapten timnas Arab Saudi itu tetap akan menjadi tumpuan Arab Saudi. Kepala Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji, memberikan perkembangan soal protes PSSI ke AFC dan FIFA soal wasit yang memimpin pertandingan melawan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di King Sports Abdullah Sport City Stadium, Kamis pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu akan dipimpin oleh wasit asal Ahmad Al-Ali asal Kuwait. Beberapa waktu PSSI mengajukan protes soal wasit. Hal itu dilakukan karena ada kekhawatiran wasit yang bertugas tidak netral jika berasal dari kawasan yang sama, dalam kasus ini Arab Saudi. Sumarji menjelaskan bahwa sampai hari belum ada balasan dari surat protes yang dilayangkan PSSI. Sampai hari ini belum ada informasi pemberitahuan ataupun apapun berkaitan dengan soal keberatan kami dipimpin oleh wasit yang sudah dijadwalkan, kata Sumarji kepada awak media kemarin. Kami menginginkan ada perubahan wasit yang betul-betul netral, mungkin dari Eropa atau dari mana yang benar-benar netral. Tapi faktanya sampai dengan saat sekarang ini surat yang kami kirimkan belum ada balasan apa-apa, ujarnya. Lebih lanjut, Sumarji menanggapi soal netralitas pengadil lapangan. Ya, tentu kita melihat dari setiap pertandingan ya, setiap pertandingan event-event di sana saya tidak bisa menjelaskan, kata Sumarji. Tidak bisa mengatakan, tetapi masyarakat Indonesia semua tahulah bagaimana perlakuan wasit praktek pertandingan ketika kita berada di sana, ujarnya. Sementara itu, laga timnas Indonesia melawan Irak akan digelar di stadion yang sama pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan dipimpin oleh Manning dari Cina. Maes Hilgers, bek tangguh yang juga menjadi pilar potensial di lini belakang timnas Indonesia, akhirnya terlihat merumput kembali bersama FC Twente. Pemain keturunan Manado yang kini berusia 24 tahun itu mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter dalam sebuah pertandingan persahabatan tertutup. Sebelumnya, Maes Hilgers menghadapi masa-masa sulit di klub kasta tertinggi Liga Belanda tersebut karena dilarang tampil di laga resmi oleh manajemen.
Keputusan klub untuk membekukan sang pemain ini didasari oleh kegagalan negosiasi perpanjangan kontrak Mads Hilgers yang akan berakhir pada Juni 2026. Direktur Teknik FC Twente, Jens Struwer, secara tegas memberikan syarat bahwa sang pemain wajib menyepakati perpanjangan kontrak minimal 1 tahun lagi jika ingin kembali bermain. Saat ini, pembicaraan mengenai kontrak Mads Hilgers masih berjalan alot, membuat statusnya terancam tidak akan dimainkan hingga akhir masa kontraknya. Situasi dilematis ini juga berpengaruh pada peluangnya membela timnas Indonesia, karena ia tidak dipanggil untuk 2 laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak pada 9 dan 12 Oktober 2025. Meski demikian, secara mengejutkan Mads Hilgers kembali ke lapangan hijau saat FC Twente melakoni laga persahabatan melawan SC Telstar pada Selasa, 30 September 2025. Pertandingan yang digelar secara tertutup di Apeldoorn Oorn tersebut menjadi momen gemilang bagi FC Twente yang berhasil memenangkan laga dengan skor telak 5-1. Dalam kesempatan tersebut, tim lapis kedua FC Twente diberi kesempatan tampil dan Mads Hilgers bermain penuh selama 90 menit. Pemain yang diincar timnas Indonesia itu berduet di jantung pertahanan bersama bek muda FC Twente berusia 17 tahun, Ruud Nijstad. Kemenangan besar 5-1 FC Twente ini dicetak oleh Arno Verschuren, Sondre Orjaster, Lucas Vennegoor, Mats Rots, dan 1 gol bunuh diri Telstar. Mads Hilgers yang tidak diizinkan bermain untuk pertandingan resmi FC Twente hingga kontraknya diperpanjang, bermain selama 90 menit, demikian keterangan resmi dari klub. Meskipun Mads Hilgers menunjukkan performa prima di laga tersebut, situasinya di tim utama FC Twente belum berubah. Sejak awal musim 2025-2026, bek yang memiliki darah timnas Indonesia ini belum mencatatkan satupun penampilan resmi di kompetisi Liga Belanda. Di awal laga, peluang didapatkan melalui tembakan jarak jauh Arno Verschuren dan Daan Rots, serta sundulan Mads Hilgers dari tendangan sudut yang sayangnya masih melebar. Gol pembuka dicetak Arno Verschuren tap-in bola muntah hasil penyelamatan kiper dari tembakan Sondre Orjaster setelah 15 menit, mengubah skor menjadi 1-0 untuk FC Twente. Mads Hilgers berada di jantung pertahanan bersama Ruud Nijstad sepanjang pertandingan. Titon, Peixoto, Kuipers, dan Verschuren juga bermain selama 90 menit. Tulis laman resmi FC Twente mengonfirmasi peran penuh Mads Hilgers di pertahanan. Kiper andalan Indonesia, Emil Audero dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia lawan timnas Arab Saudi dan timnas Irak. Pelatih Patrick Kluivert mengonfirmasi kiper andalannya itu butuh waktu penanganan cedera. Audero mengalami cedera otot saat melakukan pemanasan jelang kick-off Cremonese kontra Como 1907 pada Sabtu 27 September 2025. Akibatnya, ia yang sejatinya masuk starting line up harus digantikan dengan kiper cadangan Marco Silvestri di laga tersebut. Kluivert mengatakan Audero harus absen karena cedera otot betis. Jadi, Nado Argawinata dan Reza Arya Pratama dipanggil untuk melengkapi kekuatan di bawah Mistar. Hari ini saya berbicara dengan Emil lewat sambungan telepon setelah menjalani MRI. Dan dia memastikan tidak bisa tampil di putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak. Kata Kluivert dilansir dari Kita Garuda, Jumat hari ini. Ini tentu sebuah kehilangan besar, karena menurut saya kualitas Emil sebagai penjaga gawang sangat bagus. Melihat penampilan terakhirnya, ini benar-benar menjadi pukulan bagi tim, tambah pria asal Belanda itu. Kemungkinan besar Maarten Paes akan menggantikan Audero. Manajer timnas Indonesia Sumarji pun sempat mengabarkan kondisi pemain FC Dallas tersebut dalam kondisi baik.
Maarten Paes aman dan sudah latihan normal dari tanggal 28 September, ujar Sumarji jelang keberangkatan ke Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis 2 Oktober 2025. Seperti diketahui, Timnas Indonesia terus berfokus jelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berjumpa Irak dan Arab Saudi di grup B yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Di laga pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 hari kemudian, mereka menantang Irak tepatnya pada Minggu 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat.